Halo semuanya, kami dari mahasiswa Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang 10 pandangan tentang integrasi kurikulum menurut buku Robin Fogarty. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe, beserta nyalakan loncengnya. 10 pandangan tentang integrasi kurikulum menurut buku Robin Fogarty. Sebelum kita membahas jauh tentang pandangan integrasi kurikulum, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya integrasi kurikulum itu. Nah, integrasi kurikulum adalah proses menggabungkan berbagai mata pelajaran atau topik dalam suatu kurikulum agar saling terkait dan melengkapi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang holistik, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. 10 pandangan merupakan serangkaian perspektif atau sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana mengintegrasikan kurikulum. Setiap pandangan memiliki fokus dan metode yang berbeda. Nah, menurut buku Robin Fogarty ada 10 pandangan. Nah, yang pertama adalah seluler, yang diilustrasikan dengan model tradisional periskop satu arah, satu penampakan, disiplin ilmu yang berbeda, seperti fokus sempit pada disiplin tunggal atau terpisah, dan digambarkan oleh siswa bidang konten. Contohnya, standar pembelajaran di guru menerapkan pandangan ini dalam matematika, setiap disiplin ilmu, sains, ilmu sosial, humaniora, halus, dan seni praktik. Seperti apa sih bentuknya? Nah, bentuk dari model seluler ini adalah di mana mata pelajaran masih diajarkan secara terpisah satu sama lain. Yang kedua adalah terhubung, yang dimana diilustrasikan dengan gelas opera. Dalam setiap mata pelajaran, isi kursus menghubungkan topik ke topik, konsep ke konsep, pekerjaan 1 tahun ke tahun berikutnya, dan menghubungkan ide-ide. Contohnya, guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal, yang selanjutnya berhubungan dengan uang, nilai, dan lainnya. Meskipun bidang disiplin ilmu utama tetap terpisah, model kurikuler ini berfokus pada membuat hubungan eksplisit dalam setiap mata pelajaran, menghubungkan satu topik dengan topik berikutnya. Yang ketiga adalah bersarang, yang diilustrasikan dengan kacamata 3D, beberapa dimensi pada satu adegan, topik, atau unit. Pandangan bersarang sangat menekankan pada integrasi vertikal antara tingkat kelas. Materi pelajaran di tingkat kelas yang lebih rendah menjadi dasar untuk memahami materi yang lebih kompleks di tingkat kelas yang lebih tinggi. Keempat adalah diurutkan, diilustrasikan dengan kacamata. Konten internal bervariasi yang dibingkai berdasarkan topik yang luas dan terkait. Model ini menekankan pada pengulangan materi pelajaran dengan kedalaman yang berbeda seiring dengan perkembangan peserta didik. Materi dasar diulang di tingkat kelas yang lebih tinggi dengan penjelasan yang lebih mendalam. Kelima, ada model bersama yang diilustrasikan dengan teropong. Dua disiplin ilmu yang berbagi konsep dan keterampilan yang tumpang tindih. Model ini menunjukkan sebuah konsep yang menekankan pada kolaborasi dan kesepakatan bersama dalam mengintegrasikan berbagai aspek dalam kurikulum. Ini lebih dari sekedar menggabungkan materi pelajaran, tetapi melibatkan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang keenam, ada model berselaput yang diilustrasikan dengan teleskop, yang dimana pandangan luas terhadap keseluruhan konstelasi sebagai satu tema yang dihubungkan dengan berbagai elemen. Konsep ini menekankan pada integrasi yang memiliki beberapa lapisan atau tingkat kedalaman. Setiap lapisan mencakup aspek yang berbeda dan saling terkait, sehingga menciptakan proses integrasi yang kompleks dan mendalam. Yang ketujuh ada model berulir, diilustrasikan dengan kaca pembesar. Ide besar ia memperbesar semua konten melalui pendekatan metakurikuler. Konsep ini menekankan pada pengulangan materi pelajaran dengan kedalaman yang berbeda seiring dengan perkembangan peserta didik, seperti ulir yang terus berputar dan mendalam. Yang kedelapan ada model terintegrasi, diilustrasikan dengan kaleidoskop, yang dimana pola dan desain baru yang menggunakan elemen dasar setiap disiplin ilmu. Integrasi pandangan kurikulum terintegrasi merupakan istilah yang menunjukkan proses integrasi kurikulum yang mendalam, holistik, dan mencangkup semua aspek pembelajaran. Konsep ini menekankan pada pentingnya menghubungkan berbagai aspek pembelajaran agar lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik.
Yang kesembilan ada tenggelam. Model tenggelam ini diilustrasikan dengan mikroskop, yaitu pandangan yang sangat pribadi yang memungkinkan eksplorasi mikroskopis karena sebuah konten disaring melalui lensa minat dan keahlian. Model ini berhubungan dengan konteks lokal dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Materi pelajaran dihubungkan dengan lingkungan sekitar peserta didik dan dijadikan bagian dari pengalaman mereka. Dan yang terakhir ada model berjaringan, diilustrasikan dengan prisma, yang dimana pandangan yang menciptakan berbagai dimensi dan arah fokus. Model ini menekankan pada hubungan antar elemen dalam lingkungan belajar, seperti guru, peserta didik, dan sumber belajar. Semua elemen saling terhubung dan berkolaborasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, seperti jaringan yang menggunakan berbagai not. Model ini menekankan pada hubungan antar mata pelajaran yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain, seperti jaringan yang menghubungkan berbagai titik. Kesimpulannya adalah 10 pandangan tentang integrasi kurikulum merupakan sebuah konsep untuk melihat kurikulum, untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Konsep ini menekankan pada penyatuan berbagai mata pelajaran dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga siswa dapat memahami hubungan antar mata pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Halo semuanya, video ini adalah video tutorial bagaimana caranya membuat mading 10 pandangan tentang integrasi kurikulum menurut Robin Fogarty menggunakan pewarna alami dari kelompok kami. Yang pertama, buat sketsa tata letak mading berupa materi yang diketik melalui Word, sehingga tata letaknya seperti ini. Setelah itu dicetak atau diprint, kemudian digunting sesuai dengan tata letaknya. Setelah materi sudah selesai disiapkan, selanjutnya kita membuat warna untuk mading tersebut menggunakan bahan alami. Di sini kami menggunakan bunga kembang sepatu, bunga kembang kertas, buah beri hutan, bunga telang, batu merah yang dihaluskan, buah pinang, kunyit, dan daun pandan. Setelah pewarnanya semua sudah jadi, siapkan styrofoam untuk menempel materi-materi yang sudah kita gunting. Lalu, beri pewarna alami di styrofoam tersebut. Selanjutnya, kertas yang sudah kita gunting, kita beri pewarna juga agar lebih menarik. Laminating kertas tersebut supaya tidak mudah rusak. Dan yang terakhir, tempelkan kertas-kertas yang sudah dilaminating di atas styrofoam. Ini adalah hasil dari mading yang sudah dibuat.